Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Soliha SPD. Saya mengajar di SDN Teluk Bangun 1, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Papua dengan nomor UKG 20150069995. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus, pukul 8, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran secara daring di kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dengan menggunakan platform Google Meet. Sebagai persyaratan uji kinerja, saya lampirkan video pembelajaran secara daring di kelas 5. Mohon saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk berdoa, silahkan dipimpin oleh Wahyudi. Siap, baca doa dimulai. Ibu cek absensi dulu ya, dicek dulu kehadirannya ya. Abdatul, Hadir, Bu. Ardan, Hadir, Bu. Elisa, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan masih dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka. Kemarin kita sudah belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu tentang memperoleh informasi dari teks. Dan sudah belajar macam-macam jenis usaha memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha pariwisata. Hari ini kita masih belajar di subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yang harus kalian capai yaitu ada 6. Di sini Ibu memiliki sebuah teks, coba kalian perhatikan gambarnya. Teksnya ini berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Silakan Wahyudi bacakan teksnya. Lihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta.
Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagai besar fasilitas itu lenyap perlahan. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau Rolinda. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem ini terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta ya. Setelah Merapi meletus ya pada tahun 2006, tepatnya bulan Juli, sebagian besar fasilitas itu lenyap semua. Pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di manakah letak Kali Adem? Di Yogyakarta, Bu. Dahulu Kali Adem itu digunakan untuk lokasi apa ya? Perkemahan. Kali Adem itu terletak di Yogyakarta. Kemudian dahulu itu lokasinya itu digunakan sebagai tempat perkemahan. Sekarang kalian kerjakan LKPD 1-nya. Setelah kalian membaca, melihat teks bacaan melihat jejak Merapi Kali Adem, pasti kamu sudah mengetahui ya, salah satu jenis usaha itu adalah usaha pariwisata. Di sini ada 5 buah pertanyaan ya. Nanti kalian jawab. Ibu beri waktu untuk menjawabnya selama 10 menit. Kerjakan di LKPD-nya. Ceriaku belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo, siapa yang mau jawab LKPD 1? Saya, Bu. Ya, silakan Abdatul. Apa nama tempat wisata di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta? Nama tempat wisatanya adalah Kali Adem. Fasilitas wisata apa saja yang ada di areal wisata Kali Adem? Fasilitas di areal wisata Kali Adem ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagiannya. Di daerah manakah kamu tinggal? Saya tinggal di daerah Karawang. Adakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ya, di daerah saya ada beberapa jenis usaha pariwisata. Bagaimana pengaruh adanya pariwisata bagi usaha kehidupan masyarakat? Pengaruh adanya pariwisata bagi usaha kehidupan masyarakat diantaranya tercipta lapangan kerja bagi penduduk sekitar, adanya sumber pendapatan dari para wisatawan, misalnya hasil penjualan oleh-oleh, dan peningkatan pelayanan untuk masyarakat. Good job, Owa. Ada jawaban yang lain selain jawaban dari Abdatul? Tidak, Bu. Jika tidak ada jawaban yang lain, ayo kita bahas bersama ya. Nomor 1, apa nama tempat wisata di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta? Nama tempat wisatanya adalah Kali Adem. Yang kedua, fasilitas wisata apa saja yang ada di areal wisata Kali Adem? Fasilitas di areal wisata Kali Adem ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, dan toilet. Yang ketiga, di daerah manakah kamu tinggal? Ya benar, kita tinggal di daerah Karawang. Keempat, adakah di daerah tempat tinggalmu jenis usaha pariwisata? Ada ya?
Di daerah kita ada beberapa jenis usaha pariwisata. Yang kelima, bagaimana pengaruh adanya pariwisata bagi usaha kehidupan masyarakat? Pengaruh adanya pariwisata bagi usaha kehidupan masyarakat yaitu terciptanya lapangan kerja bagi penduduk sekitar, adanya sumber pendapatan dari para wisatawan, misalnya penjualan oleh-oleh, kemudian peningkatan pelayanan untuk masyarakat. Sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu yuk biar semuanya semangat. Tepuk semangat. Sudah semangat sekarang? Sudah, Bu. Usaha pariwisata yang ada di daerah kita itu merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Apa sih Pak tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Iya. Kemudian kamu tahu tidak jenis-jenis tanggung jawab itu ada apa saja? Jenis-jenis tanggung jawab. Ini 3 tanggung jawab pada masyarakat, 4 tanggung jawab pada Tuhan. Sudah, Bu. Nah, di sini ada pengertian tanggung jawab. Ayo Ririn, bacakan Rin. Pengertian tanggung jawab Rin. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam, sosial, budaya negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Bu. Iya, jadi tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku kita untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya kita lakukan. Ya, kemudian untuk jenis-jenis tanggung jawab, ada tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada masyarakat, dan tanggung jawab pada Tuhan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu menuntut kesadaran kita sendiri untuk memenuhi kewajiban kita ya. Contohnya, ketika kamu diberi tugas oleh guru, kalian harus mengerjakannya tepat waktu ya, supaya karena itu merupakan tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Kemudian ada lagi tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga ini merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah kamu, ibu, maupun adik atau anak ya. Nah, contohnya tanggung jawab terhadap keluarga itu ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Dan ada lagi tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena kita ini merupakan makhluk sosial, artinya makhluk yang membutuhkan orang lain dan makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakat juga harus kita laksanakan. Contohnya seperti kerja bakti membersihkan selokan dan ikut kegiatan ronda malam. Tanggung jawab terhadap Tuhan itu merupakan tanggung jawab untuk beribadah ya. Kita harus menjalankan perintah agama dan menjauhi segala larangannya ya. Contoh tanggung jawab terhadap Tuhan itu seperti beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, untuk agama Islam berarti harus sholat tepat waktu ya. Seperti itu. Itulah jenis-jenis tanggung jawab. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan LKPD yang kedua ini. Soalnya ada 5. Silahkan kalian kerjakan. Di LKPD kedua, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya.
selesai mengerjakan LKPD 2? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang berani jawab untuk LKPD 2 ini? Saya, Bu. 1. Pengertian tanggung jawab. Arti tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. 2. Contoh tanggung jawab sebagai seorang pelajar maka harus belajar tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya dan merapikan tempat tidur sendiri. 3. Contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan menjaga keselamatan seluruh anggota keluarga. Sudah, Bu. Karena Rizky sudah berhasil menjawab, kita tepuk hebat dulu yuk untuk Rizky yuk. Ayo, kita tepuk hebat untuk Rizky. Tepuk hebat. Hebat. Ada yang mau menanggapi atau berbeda jawabannya dengan Rizky? Tidak, Bu. Jika tidak ada, ayo kita bahas bersama ya. Nomor 1, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah sifat dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dia lakukan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, kalian sebagai pelajar maka harus belajar, ya. Dan ketika ada tugas, kalian harus mengerjakannya. Selain itu, merapikan tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya, ya. Yang ketiga, contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya yaitu ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Yang keempat, contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya yaitu kerja bakti membersihkan selokan atau ikut kegiatan ronda malam. Yang kelima, apa sih pengertian masyarakat? Masyarakat itu adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian semua suka dengan jalan-jalan atau wisata? Suka, Bu. Jika kalian suka dengan jalan-jalan atau wisata, pariwisata itu merupakan usaha di bidang apa ya? Jasa, Bu. Jasa, Bu. Jasa, Bu. Kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini tentang jenis-jenis usaha di bidang jasa. Bahas tentang jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha di bidang jasa merupakan usaha yang berkaitan dengan bentuk pemberian layanan kepada konsumen. Lantas, apa yang dijual di bidang jasa? Usaha yang dijual biasanya berbentuk tenaga, ilmu, dan juga keahlian dalam bidang tertentu, seperti usaha pariwisata, perbaikan komputer, perbaikan kendaraan bermotor, kursus keterampilan, jasa fotografi, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu contoh jenis usaha di bidang jasa adalah pariwisata. Pariwisata merupakan bentuk usaha di bidang jasa yang memberikan layanan kepada konsumen berbentuk kenyamanan dalam berekreasi, semisal pemandangan pantai yang indah, kolam renang, dan lain sebagainya. Di sana juga ada jasa penginapan atau homestay yang bisa disewa oleh para pengunjung. Usaha di bidang pariwisata Indonesia sangatlah pesat.
Hal ini didukung oleh potensi panorama alam Indonesia yang elok, semisal danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Sektor pariwisata Indonesia juga menonjolkan aspek budaya semisal kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Nah, dari perkembangan sektor pariwisata berdampak pada berkembangnya usaha-usaha penunjang seperti pengelola jasa penginapan seperti hotel, motel, wisma, dan losmen, usaha penjual barang cindera mata atau souvenir, penyedia jasa pemandu wisata, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour dan travel. Nah, sudah paham kan? Setelah kalian amati video pembelajaran tadi, coba kalian analisis jenis usaha di bidang jasa itu apa saja yang tadi sudah ditelaah ya, dianalisis, diperhatikan lewat video pembelajaran ini. Ayo, Hafiz, apa saja usaha di bidang jasa berdasarkan video yang tadi? Jenis usaha di bidang jasa yaitu usaha pariwisata, perbaikan komputer, perbaikan kendaraan bermotor, keterampilan, dan jasa fotografi. Sudah, Bu? Iya, jenis usaha di bidang jasa berdasarkan video pembelajaran yang tadi, contohnya perbaikan komputer, jasa fotografi, keterampilan menjahit ya. Jenis usaha di bidang jasa merupakan pemberian layanan kepada konsumen. Jenis usaha pariwisata ini merupakan jenis usaha di bidang jasa. Contohnya ada perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor pariwisata yang ada di Indonesia juga menampilkan beberapa aspek budaya. Contoh objek wisata alam yang ada di Indonesia ada danau, pantai, bukit, pegunungan. Kemudian contoh objek wisata budaya, contohnya ada keraton, candi ya. Nah, di sini ada beberapa usaha-usaha di bidang jasa pariwisata. Yang pertama, pengelola jasa penginapan, contohnya hotel, wisma ya. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau oleh-oleh. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi ya. Sekarang kalian amati gambar di bawah ini, kemudian kalian analisis termasuk jenis usaha ekonomi di bidang apakah pada gambar di bawah ini. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai mengerjakan LKPD 3-nya? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang mau jawab LKPD 3 ini? Aku, Bu. 1. Tukang cukur. Jenis usaha di bidang jasa. 2. Petani. Jenis usaha di bidang pertanian. 3. Pemandu pariwisata. Jenis usaha di bidang jasa. 4. Penjual buah. Jenis usaha di bidang perdagangan. 5. PT Dermen. Jenis usaha di industrian. Sudah, Bu. Ada yang mau menanggapi jawaban dari Syifa atau ada jawaban yang lain? Tidak, Bu. Tidak, Bu.
ada, Bu. Jika tidak ada, ayo kita bahas bersama-sama. Nomor 1, ini gambar tukang apa ya? Tukang cukur, Bu. Iya, ini gambar tukang cukur. Jenis usaha di bidang jasa. Kemudian yang kedua, petani. Jenis usahanya di bidang pertanian. Yang ketiga, pemandu wisata. Jenis usahanya di bidang jasa. Yang keempat, ini gambar apa? Penjual perdagangan. Ini merupakan penjual buah. Jenis usahanya di bidang perdagangan. Dan yang kelima, ini merupakan PT Garmen. Jenis usahanya di bidang perindustrian. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang mau bertanya, silakan untuk kesimpulannya. Arda, coba bacakan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan, Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Fasilitas di area wisata Kali Adem terdapat pendopo, bendung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapang untuk perkemahan. Jenis-jenis tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap Untuk pembelajaran hari ini, Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Yogyakarta ya. Fasilitas yang berada di area wisata Kali Adem ini ada pendopo, ada gedung pertemuan, ada kios, warung, dan lapangan untuk perkemahan. Kemudian jenis-jenis tanggung jawab itu ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, usaha-usaha di bidang pariwisata antara lain pengelola jasa penginapan seperti hotel, kemudian usaha penjualan cenderamata atau oleh-oleh, jasa pemandu wisata, dan penyedia jasa pariwisata. Selanjutnya, untuk evaluasi, silahkan kalian kerjakan evaluasinya. Bentuknya pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nanti Ibu kirim soal evaluasinya di WA grup ya. Nanti silahkan kalian cek WA grupnya ya. Ya, Bu. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Materi apa yang kalian senangi dalam pembelajaran hari ini? Kali Adem. Kemudian menurut kalian materi apa yang sulit dalam pembelajaran hari ini? Tanggung jawab, Bu. Jika masih ada yang belum dimengerti atau ada yang belum paham, silahkan belajar lagi di rumah ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya masih di tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Silahkan berdoa dulu ya. Untuk menutup pembelajaran silahkan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Wahyudi. Siap, baca doa dimulai. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika tidak ada yang dimengerti, silahkan belajar di rumah kembali ya. Di pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.